Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema 10 bukti tidak ada rasul doa ke Bapa. Bapak Ibu Saudara, kepada Anda yang maki-maki super ngototer, ngeyeler, tegar tengkoker, yang selama ini mengatakan HTD itu melawan perintah Yesus. Yesus saja suruh berdoa kepada Bapa kami. Kok HTD bilang doa Bapa kami jangan dipakai lagi, ya. Nah, ini tak kasih bukti. Tidak ada rasul yang doa ke Bapa. Astagfirullah. Serius Pak HTD? Serius. Tidak ada murid, tidak ada rasul yang doa ke Bapa. Loh, kan Yesus nyuruh doa Bapa kami. Artinya, pemahaman pikiranmu yang gak bener. Bahasa Jermannya, utekmu sek somplak. Utekmu somplak. Yang tidak paham maksud Yesus. Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa kami. Lalu kamu pikir Bapa kami itu Bapa. Itu sebabnya utekmu sek somplak. Ya. Sekarang tak kasih tahu nih, tidak pernah ada rasul yang doa ke Bapa. Nih tak kasih bukti. Enggak 1, 2 bukti, 10 bukti. Kalian yang ngeyeler, ngototer, tegar tengkoker. 10 bukti tidak ada rasul doa ke Bapa. Yesus pernah menyuruh doa kepada Bapa kami. Doa Bapa kami itu doa ke siapa ya? Doa ke Bapa, Pak. Salah. Doa Bapa kami itu yang benar doa ke Allah, bukan doa ke Bapa ya. Jika di Alkitab menemukan kata Bapa kami, Bapa kita, Bapa dari Yesus, Bapa Tuhan kita, itu semua artinya Allah, bukan Bapa. Kata Bapa kami pertama kali muncul di Yesaya 63 ayat 16. Itu ada 2 kali disebut kata Bapa kami. Lalu Yesaya 64 ayat 8. Hanya di 2 ayat itulah di Perjanjian Lama ditulis tentang Bapa kami yang artinya Allah, bukan Bapa, ya. Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Matius 6 ayat 9. Doa Bapa kami yang disuruh oleh Yesus itu adalah doa ke siapa sih? Doa ke Bapa, Pak. Salah. Yang benar doa ke Allah. Ya. Yesus menyuruh doa ke Allah. Sama sekali tidak menyuruh doa ke Bapa. Yohanes 16 ayat 26 maupun Yohanes 14 ayat 14, Yesus menyuruh berdoa kepadaku dalam namaku. Sebab nanti waktu itu Yesus lagi ngomong sebagai manusia, kelak aku itu Allah. Makanya Yesus menyuruh berdoa kepadaku, kepada Allah dalam namaku, dalam nama Yesus yang adalah Allah. Maka semua rasul melaksanakan perintah Yesus, yaitu tidak pernah ada rasul yang berdoa kepada Bapa. Tidak pernah ada. Nih buktinya nih, 10 ya, buktinya ya. Nomor 1, Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Rasul doa kepada Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Siapakah dia? Apakah dia Bapa? Enggak. Ya. Dia adalah Yesus, Tuhan dan Allah. Tidak pernah ada yang doa kepada si Bapa. Enggak pernah ada. Nomor 2, Kisah 9 ayat 40 dan 42.
Petrus berlutut dan berdoa, lalu memerintahkan kepada mayat Dorkas yang sudah mati untuk bangkit, yaitu. Petrus doa ke siapa? Banyak orang yang mendengar Dorkas bangkit menjadi percaya kepada Tuhan, sama sekali bukan percaya kepada Bapa. Jadi siapakah dia? Ya, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi dapat disimpulkan Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus, ya, bukan kepada Bapa. Nomor 3, Kisah 10 ayat 14 dan 15. Di dalam doanya dan penglihatannya, Petrus berkomunikasi dengan siapa? Dengan Yesus Tuhan Allah, sama sekali bukan berkomunikasi dengan si Bapa. Petrus memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Yesus menjawab dengan menyebut Dia adalah Allah. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Nomor 4, Kisah 10 ayat 48. Saat membaptis saja, ya, Petrus melakukannya hanya dalam nama Yesus Kristus, sama sekali tidak sebut-sebut si Bapa lagi. Otomatis saat berdoa juga hanya kepada Yesus Kristus, bukan ke Bapa. Nomor 5, Kisah 12 ayat 5. Ketika Petrus dipenjara, para jemaat mendoakan untuk Petrus. Mereka berdoa kepada Allah, sama sekali bukan kepada Bapa. Lalu turunlah malaikat Tuhan, bukan malaikat Bapa, membebaskan Petrus. Siapakah Allah dan Tuhan itu? Dialah Yesus Roh, ya. Kisah 19 ayat 4 sampai 6. Nomor 6 nih ya. Paulus mengajar tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus, sama sekali bukan iman percaya kepada si Bapa. Paulus juga membaptis dalam nama Tuhan Yesus, dilanjutkan tumpang tangan terima Roh Kudus. Nomor 7. 1 Korintus 1 ayat 3 dan berbagai ayat lain yang intinya adalah sebuah salam, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Siapakah Bapa kita? Dia adalah Allah, sama sekali bukan Bapa. Ya, kasih karunia dari Allah Bapa kita. Jadi Bapa kita itu Allah, bukan Bapa, ya. Siapakah Allah? Dialah Yesus. Juga berlaku untuk salam-salam di kitab lain, ya, yang sejenis ini, ya. Kalau ada ditulis Bapa kita, Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan kita, itu maksudnya adalah Allah, sama sekali bukan si Bapa. Nomor 8, Efesus 3 ayat 14. Ini mungkin yang agak sulit, ya. Paulus sujud kepada Bapa. Ini Bapa yang mana, ya? Ini adalah Bapa yang, perhatikan, namanya diterima semua turunan di surga dan di bumi. Jadi Bapa yang dimaksud oleh Paulus adalah yang punya nama diterima semua turunan di surga dan di bumi. Siapakah nama Bapa itu? Nama Bapa itu siapa? Nama Bapa adalah Yesus Kristus. Jadi Paulus sujud kepada Yesus Kristus, ya. Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Paulus sujud kepada Bapa yang namanya, ya, diterima segala turunan di surga dan di bumi. Siapakah dia? Yesus. Nomor 9, Wahyu 3 ayat 5 dan 21. Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapakku dan akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang dimaksud Bapakku? Dialah Allah. Siapakah Allah? Allah adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus mengakui kita itu kepada Dia sendiri sebagai Allah. Nomor 10, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Semua penyembahan dan tentu saja doa itu kepada Allah dan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Sama sekali tidak ada doa, tidak ada penyembahan kepada si Bapa. Jadi valid, tidak pernah ada yang berdoa kepada si Bapa. Doa, pujian, penyembahan harus dilakukan kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang clear bahwa
Tidak pernah ada rasul-rasul, tidak pernah ada murid-murid yang melaksanakan doa kepada Bapa. Perintah Yesus doa Bapa kami maksudnya doa kepada Allah, bukan doa kepada Bapa. Ribuan tahun 90% gereja salah memahami dan salah pula mengajarkan kepada jemaat. Lalu jemaat disuruh doa kepada Bapa. Salah pakai banget, salah kuadrat pangkat 2. Ya. Yang benar Yesus menyuruh berdoa kepada Allah, bukan kepada Bapa. Maka semua rasul melaksanakan itu. Tidak pernah ada satupun rasul yang doa kepada Bapa. Tetapi 90% gereja selama ribuan tahun sampai hari ini, termasuk kalian para jemaat, mau-maunya disesatkan, disuruh doa kepada Bapa. Tidak pernah ada di Alkitab doa kepada Bapa. Bapa kami artinya Allah. Doa itu kepada Allah. Siapakah Allah? Yesus Kristus. Karena Allah itu segala masa dari sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya itu Yesus Kristus. Jadi very clear, tidak pernah ada rasul yang berdoa kepada Bapa. Saya sudah sampaikan 10 bukti bagi para ngototer, ngeyeler, tegar tengkoer, gitu. Tritunggal Maha Sesat. Ya. Allah satu ikat isi 3, satu ikat bayam isi 3 ya. Saya mau sampaikan Alkitab dengan very clear gitu, menulis tidak ada satupun yang berdoa kepada Bapa. Tidak ada. Berdoa kepada Bapa tidak ada. Menyembah kepada Bapa tidak ada. Kalian 90% gereja justru berdoa dan mengajarkan doa dan penyembahan terhadap Bapa. Pertanyaannya, siapa Bapa yang itu Pak yang disembah oleh 90% gereja? Kan tidak ada di Alkitab menyembah Bapa. Tidak ada doa kepada Bapa. Yesus sudah menjawab Yohanes 8 ayat 44. Nah, itulah Bapamu. Itu tuh baca Yohanes 8 ayat 44. Itu Bapamu. Yang kamu sembah, kamu doa ya ke Bapa itu. Makanya nanti waktu mati kamu pulang ke rumah Bapa tuh. Di alam maut. Padat, singkat, dan clear ya. Meskipun khotbah ini bikin merah telinga, bikin merah kuping, tetapi dijamin tidak pernah bisa dibantah. Ini ayat Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab karena masih tetap dibuka. Anda yang mau ikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.